Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wirawati Puana dengan NIM 41141900. Nah, sebelumnya di sini saya akan membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini yaitu tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu struktur aljabar. Nah, pada materi yang akan saya bahas yaitu mengenai homomorfisme grup pada struktur aljabar. Nah, langsung saja kita masuk pada definisi 3.1 yaitu definisi mengenai homomorfisme. Nah, jika misalkan Y dan Y aksen adalah grup, di mana suatu pemetaan V dari Y ke Y aksen dikatakan homomorfisme, dan jika apabila VAB sama dengan VA dioperasikan dengan VB, di mana untuk setiap A, B elemen G. Nah, jika pemetaan V pada definisi ini, yaitu pada definisi di atas, adalah injektif, maka V dikatakan monomorfisme. Dan jika V surjektif, maka V dikatakan epimorfisme. Nah, jika berlaku keduanya, yaitu pemetaan injektif dan surjektif, yaitu dia bersifat pemetaan bijektif, maka V dikatakan isomorfisme. Selanjutnya di sini ada contoh. Dimisalkan grup G dan G aksen yang masing-masing mempunyai identitas E dan E aksen, di mana secara berturut-turut E identitas dari G dan E aksen adalah identitas dari G aksen. Paling sedikit terdapat satu homomorfisme V suatu pemetaan G ke G aksen, yaitu dengan sifat didapatkan bahwa VA sama dengan E aksen. Untuk setiap A elemen G, jelas bahwa suatu pemetaan V adalah suatu homomorfisme. Karena jika A, B elemen G, maka didapatkan persamaan yaitu sebagai berikut. V, AB sama dengan E aksen sama dengan E aksen dioperasikan dengan E aksen. Bisa juga dituliskan seperti ini, yaitu VA dioperasikan dengan VB. Nah, suatu persamaan ini disebut sebagai homomorfisme. Nah, homomorfisme ini disebut juga dia sebagai homomorfisme trivial. Baik, di sini pada teorema 3.1, jika V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu epimorfisme dan G grup abelian, maka juga abelian. Nah, kita buktikan bahwa dimisalkan V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu epimorfisme dan G adalah grup abelian. Nah, karena V epimorfisme, maka V surjektif. Nah, ambil sembarang dua elemen X dan Y di G aksen, akan ditunjukkan XY dia sama dengan YX. Karena V-nya surjektif, maka ada A, B elemen G, sehingga didapatkan bahwa VA sama dengan X dan VB sama dengan Y. Akibatnya, XY sama dengan VA dioperasikan VB sama dengan VAB. Dapat dituliskan juga seperti VBA sama dengan, atau juga bisa dituliskan seperti VB dioperasikan dengan VA sama dengan XYX. Ya, dengan demikian terbukti bahwa G adalah abelian. Nah, di sini ada contoh. Misalkan F adalah grup dari semua fungsi dari R ke R terhadap
operasi penjumlahan, dengan R adalah grup bilangan real. Untuk C elemen R didefinisikan seperti ini, di mana VC suatu pemetaan F K R, di mana F ini adalah suatu fungsi dari suatu grup dan R ini adalah suatu bilangan real. Nah, didapatkan dengan VC F sama dengan FC untuk setiap F elemen F, maka VC merupakan suatu homomorfisme. Nah, kita buktikan bahwa diingat kembali definisi penjumlahan dari dua fungsi, yaitu untuk setiap F G elemen F dengan setiap X elemen R itu berlaku jika bahwa operasinya itu seperti berikut, di mana F ditambah G dipersihkan dengan X sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, misalkan itu C elemen R, maka didapatkan bahwa VC F tambah G sama dengan F tambah G dipersihkan dengan C sama dengan FC ditambah GC. Nah, sama dengan VC P0 ditambah VC G untuk setiap F G elemen F. Nah, di sini ada contoh lagi. Dimisalkan GL N, R adalah grup semua matriks invertible berukuran N kali N. Nah, terhadap operasi perkalian matriks, dari setiap matriks diketahui bahwa matriks A adalah invertible jika dan hanya jika di mana bahwa determinan A tidak sama dengan 0. Nah, selain itu, untuk matriks-matriks A dan B di GL N, R itu berlaku bahwa determinan AB sama dengan determinan A dioperasikan dengan determinan B. Nah, ini menunjukkan bahwa determinan merupakan suatu homomorfisme dari grup GL N, R ke grup L bintang atau bilangan real, yaitu R tidak sama dengan 0 atau tidak himpunan 0. Nah, di sini ada teorema 3.2. Dimisalkan V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup. Yang pertama yaitu jika E identitas di G, maka V E identitas di G aksen. Yang kedua, jika A elemen G, maka V inverse A sama dengan inverse di VA. Nah, kita buktikan bahwa definisi di atas memenuhi syarat yang pertama, yaitu kita buktikan bagian yang pertama dari teorema di atas. Dimisalkan V suatu pemetaan G ke G aksen merupakan suatu homomorfisme dengan E identitas dari G dan E aksen identitas dari G aksen. Karena E elemen G, maka VE elemen G aksen. Selain itu, untuk setiap VA elemen G berlaku jika VA sama dengan VAE sama dengan VA dioperasikan dengan VE. Jadi ini VAE ini bisa dituliskan juga seperti ini, VA dapat dioperasikan dengan VE. Nah, kemudian karena VA elemen G, maka terdapat V inverse A di aksen, sehingga kita dapatkan persamaannya seperti ini. Jadi VE sama dengan E aksen VE. Jadi di sini E aksennya dapat dituliskan menjadi V di inverse A, VA dioperasikan dengan VE. Dan jadi aksen tadi sudah dioperasikan sebagai diganti sebagai V inverse A, maka jadi operasi dari VA. Selanjutnya teorema 3.2.
Dimisalkan V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup. Yang pertama, jika E identitas di G, maka VE identitas di G aksen. Yang kedua, jika A elemen G, maka V inverse A sama dengan inverse dari VA. Nah, kita akan buktikan bagian satu dari teorema ini. Dimisalkan V suatu pemetaan G ke G aksen merupakan suatu homomorfisme dengan E identitas dari G dan E aksen identitas dari G aksen. Karena E elemen G, maka VE elemen G aksen. Nah, selain itu untuk setiap V A elemen G berlaku VA sama dengan VAE, atau bisa juga dituliskan yaitu VA dioperasikan dengan VE. Nah, kemudian karena VA elemen G, maka terdapat V inverse A di G aksen, sehingga terdapatkan bahwa VE sama dengan E aksen dioperasikan dengan VE. Nah, E aksen ini kita bisa tuliskan dengan V inverse A dioperasikan dengan VA dan VE. V inverse A dioperasikan dengan VA dan VE, maka kita dapatkan menjadi E aksen. Terbukti bahwa VE yang artinya VE adalah suatu identitas dari G aksen. Baik, masih dengan teorema 3.2. Selanjutnya akan dibuktikan bagian 2 dari teorema 3.2. Misalkan A elemen G, maka E aksen sama dengan VE, di mana VE itu adalah V inverse A. V inverse A kita bisa tuliskan menjadi VA dioperasikan dengan V inverse A. Nah, karena ketunggalan inverse, maka V inverse A adalah inverse dari VA. Nah, yang dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini kita bisa lihat V inverse A sama dengan inverse dari VA. Jadi terbukti bagian 2 dari teorema 3.2 bahwa jika A elemen G itu, maka V inverse A adalah sama dengan inverse dari VA. Selanjutnya teorema 3.3. Misalkan V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme grup. Yang pertama, jika H subgrup dari G, maka V H subgrup dari G aksen. Yang kedua, jika K aksen subgrup dari G aksen, maka V inverse K aksen subgrup dari G. Nah, akan kita buktikan bagian 1 dari teorema 3.3, itu dimisalkan H subgrup dari G dan misalkan VA dan VB adalah dua elemen sembarang dari VH. Karena V adalah homomorfisme, maka terdapatkan VA dioperasikan VB atau bisa dituliskan dengan VAB. Karena VA, VB elemen H, kemudian karena AB juga elemen dari H, maka AB juga termasuk elemen H. Nah, maka VAB elemen VH, karena VA, VB sama dengan VAB. Dan VAB juga termasuk dari elemen H. Maka VA, VB elemen dari VH. Maka ini menunjukkan bahwa VH tertutup terhadap operasi yang sama dengan G. Dari teorema 3.2 tadi diperoleh bahwa E aksen sama dengan VE elemen VH, juga V inverse A atau inverse dari VA elemen VH untuk setiap VA elemen VH. Dengan demikian terbukti bahwa VH adalah suatu subgrup dari G aksen.
Nah, masih dengan teorema 3.3 itu kemudian kita akan teori 3.2 di mana diketahui bahwa VA sama dengan E aksen elemen K aksen. Nah, oleh karena itu E elemen inverse K aksen, kemudian jika A elemen V aksen K aksen, maka VA elemen K aksen. Karena K aksen adalah subgrup dari G aksen, dan berdasarkan teorema 3.2 diperoleh bahwa V inverse A sama dengan V inverse A elemen K aksen. Nah, akibatnya A inverse elemen V inverse K aksen. Nah, dengan demikian terbukti bahwa V inverse K aksen adalah suatu grup dari G aksen. Nah, dapat definisi kernel, di mana dimisalkan V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme. Nah, himpunan V inverse E aksen itu bisa dituliskan sebagai berikut, di mana himpunan X elemen G di mana Vx sama dengan E aksen. Nah, dikatakan kernel dari V dan dinotasikan dengan ker V. Nah, selanjutnya teorema 3.4. Jika V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme, maka ker V merupakan subgrup dari G. Nah, kita akan buktikan bahwa dari teorema 3.2 tadi diketahui bahwa VE sama dengan E aksen, dengan E dan E aksen berturut-turut merupakan identitas dari G dan G aksen. Nah, sehingga E elemen ker V. Oleh karena itu, ker V tidak kosong. Nah, selanjutnya, misalkan XY elemen ker V, maka XY elemen G, begitu juga XY elemen G. Dan Vx sama dengan E aksen dan Vy sama dengan E aksen. Nah, karena V adalah homomorfisme, maka dapat tuliskan bahwa Vxy sama dengan Vx dipersingkat dengan Vy. Nah, jadi sudah didapatkan tadi bahwa Vx adalah E aksen. Nah, dipersingkat juga dengan Vy, yaitu sama dengan E aksen. Nah, jadi suatu elemen atau identitas E aksen ini dioperasikan dengan E aksen, nah akan mendapatkan unsurnya itu sendiri atau E aksen. Nah, oleh karena itu XY elemen ker V. Jadi ker V tertutup terhadap operasi yang sama dengan G. Di awal pembuktian tadi sudah dijelaskan bahwa identitas di G berada di ker V. Nah, masih dengan teorema 3.4, jika V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme, maka ker V merupakan subgrup dari G. Kita akan buktikan sekarang. Akan ditunjukkan bahwa inverse dari elemen di ker V juga ada di ker V. Misalkan X elemen ker V, maka X elemen G dan Vx sama dengan E aksen. Nah, berdasarkan teorema 3.2 tadi diperoleh bahwa V X inverse sama dengan V X inverse sama dengan E aksen inverse sama dengan E aksen. Nah, dengan demikian X inverse juga berada di ker V. Dan demikian juga terbukti bahwa ker V adalah subgrup di G. Selanjutnya teorema 3.5. Nah, misalkan V suatu pemetaan G ke G aksen adalah suatu homomorfisme dan dengan ker V. Jika A elemen G, maka himpunan yang bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, himpunan V inverse dipersingkat dengan V A sama dengan himpunan X elemen G di mana Vx sama dengan Va. Nah, adalah koset kiri HH dari H dan juga koset kanan HA dari H. Nah, kesimpulan dari
V suatu pemetaan G ke G aksen adalah homomorfisme dan H sama dengan ker V, dan VA sama dengan VB, di mana untuk AB ini adalah elemen dari G, maka AH sama dengan BH dan HA sama dengan HB. Oke, baik, selanjutnya teorema 3.6. Suatu homomorfisme V suatu pemetaan G ke G aksen adalah injektif jika dan hanya jika ker V ini adalah himpunan E. Nah, sini kita akan buktikan. Misalkan ker V sama dengan himpunan E dan A adalah sebarang elemen dari G. Nah, berdasarkan teorema 3.5 yang tadi diperoleh bahwa himpunan X elemen G di mana Vx sama dengan Va. Bisa dituliskan lagi sama dengan A elemen E atau menjadi himpunan A, yaitu di mana koset kiri yang memuat A. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk setiap X, A elemen G dengan Vx sama dengan Va, maka X sama dengan A, yang menunjukkan bahwa V bersifat injektif. Nah, sebaliknya, jika misalkan V injektif, kita lihat menurut teorema 3.2 yang diperoleh tadi bahwa VE sama dengan E aksen adalah identitas di G aksen. Nah, karena V-nya bersifat injektif, maka hanya E elemen G yang memenuhi VE sama dengan E aksen, sehingga ker V ini adalah himpunan E. Nah, itu pembahasan saya mengenai materi homomorfisme grup terhadap struktur aljabar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.